Waduh, bisa gawat nih Bang Bule. mengutuk keras pernyataan saudara oknum bule Maksi Andrea bahwa mengatakan dia syuting di Bogor tapi mengatakan pembangunan di IKN mangkrak. Dia menunjuk masyarakat kita, itu tinggal di sampah-sampah itu, di bawah pohon pisang itu tempat kalian. Mengutuk keras pernyataan itu bahwa dia merendahkan masyarakat kita. Masyarakat kita direndahkan, pemerintah kita direndahkan. Oleh sebab itu orang ini harus dihadirkan di depan kita. Kayaknya salah informasi. Dihadirkan. Keliru memahami itu Bang Bule. Kita akan bawa ke sini, kita hadirkan di sini untuk dinedak-nedak. Kedua, dilakukan hukum positif. Ya, ini sudah mengajak-ajak negara Republik Indonesia menyebarkan hoax, menyebarkan perusuhan di masyarakat. Ya. Tangkap dan jebloskan. Ketiga, kalau orang ini harus diusut tuntas. Ya, kalau orang ini warga negara Indonesia, ya, cabut kewarganegaraannya. Cabut kewarganegaraan, kembalikan ke Italia sana. Kalau dia warga negara Italia waktu ini, ya, kita minta dideportasi, ya, ke negara Italia sana, dideportasi, dan kita buat nota protes ke negara Italia bahwa ini mengajak-ajak, dan kita harus cari, ya, dalam belakangnya ini siapa yang menyuruh ini. Pasti ada dalamnya, dan tangkap dengan tegas, tindak tegas secara hukum. Itu pernyataan kami, warga negara Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang berada. Terima kasih. Om boleh minta maaf. Tentang apa? Saya tidak paham perihal video parodi saya tentang IKN yang merupakan singkatan dari hayalan saya. Bisa merupakan ikatan kakak nenek, bisa merupakan ibu kota hayalan Naruto, dan bisa juga ibu kota korupsi nepotisme. Ini merupakan hayalan saya dan parodi. Dan sekarang melebar kemana-mana. Pertama, gue bukan bule. Gue WNI ya. Udah 3 kali nih kasus nih gue ya. Dari Puro Rempang, gue dibilang bule. Gue WNI. Mak gue Jawa Jogja. Bapak gue Itali. Gue jadi anak Italiano, Itil ya. Oke ya. Italiano, you know Italiano? Uni Eropa, Milano. Oke ya, oke. Gue tinggal di Bogor. Dan gue WNI. Iso basa Jawa. Oke, jelas. Nah, jadi gue bukan bule. Kedua, gue di video itu cuma lucu. Sesuai fakta-fakta. Yang banyak rapat DPR, kemungkinan investasi tidak masuk. Banyak podcast mengatakan bahwa di sana ada kekurangan air. Bahwa pemimpin negara mengatakan bahwa di sana juga susah makan, tidak ada restoran. Dan katanya juga untuk upacara mungkin akan dilakukan di 2 tempat. Di sana atau di sini. Saya bingung gitu. Jadi saya hanya bikin sesuai dengan topik dan narasumber yang sudah beredar. Nah, mentah-mentah muka gue begini, dengan maunya ke Cincalara, pada heboh. Padahal sedikit dulu, gue itu orang lokal ya, wong deso. Tinggal di Bogor. Kedua, saya tidak sebut untuk urusan Kalimantan. Nggak peduli saya dengan urusan Kalimantan. Saya tidak menyebut satu kata pun tentang Kalimantan. Justru saya membela agar ya tidak terjadi, ya mungkin kalau di situ ada penggusuran. Dan saya tidak menyebut orang Kalimantan. Kenapa sekarang masuk ke adat segala gitu? Yang nggak nyambung sama sekali. Saya minta maaf, tapi kepada siapa? Koruptor. Nah sekarang saya minta
Kalau saya harus minta maaf dan sungkeman kepada koruptor, sebut namanya siapa, saya akan datang dan minta maaf. Bikin VT, saya minta maaf kepada koruptor. Nah, sebut aja namanya siapa. Karena kan topiknya di situ. Pejabat yang kemungkinan ya koruptor, saya nggak tahu. Dan memang dalam ranking, ya katanya kan Wakanda ini kan katanya negara terkorup nomor 5 di dunia. Ya saya cuma melihat data itu saja. Ada banyak kasus-kasus. Seperti apa 3.000 triliun hilang, 271 itu Sandra Ketty itu hilang, banyak kasus-kasus lain tenggelam. Dan kenapa sekarang heboh gitu. Dan kalau tidak merasa koruptor atau nepotisme, santai wae gitu. Dan saya tidak menyebut adat, dan saya nggak kenal adat di sana. Dan saya tidak menyebut juga itu sebenarnya Kalimantan, kan itu hayalan gua. Saya cuma kasihan gitu. Sama kita-kita, ya termasuk saya, warga WNI, yang berjuang keras, susah di sini. Dan kita dikenakan pajak lah, inilah, tapera lah, ukatil lah, taberak lah. Jadi bingung gitu. Kenapa melebar kemana-mana, sampai ke adat. Saya minta maaf, tapi kepada koruptor. Saya akan sungkeman. Nah, sebutin siapa koruptor, gue datengin, oke? Kita fair play lah, jadi gentleman lah. Sekarang kita bikin parodi lucu-lucuan nggak boleh, bernapas nggak boleh. Kenapa tersungging, kenapa tersinggung gitu. Kalau tidak merasakan, kalau gue memang bukan maling dan koruptor, kenapa gue mau dibikin heboh? Kita harus melawan ketidakadilan, itu saja. So why to make it complicated gitu? Memang nggak ada isu lain, mau pansos sama gua gitu. Jadi itu saja ya guys ya, saya minta maaf. Tapi kepada koruptor. Nah, saya membela kepentingan kita semua. Banyak isu-isu yang katakan bahwa investasi tidak ada. Atau ditunda. Loh kenapa aku yang disalahin kalau investasi tidak ada di sana? Kok gue yang disalahin gitu? Ya salahnya diri sendiri. Ya, itu aja. Jangan terlalu lebay, urusin lebih penting. Masa urusin gue, urusan lambe. Ini kan urusan lambe. Urusan lambe dibesar-besarin. Lagian gue bukan bule. Orang gue punya rumah di Jogja, Melati, Sleman. Saya keraton abdi dalam, babu. Ya, saya juga di sini pegawaian. Ya udah, take it easy lah. Jangan terlalu heboh mentah-mentah muka gue begini ya. Muka gue begini langsung pada sewot. Memang nggak boleh muka begini, nggak boleh ngomong kayak cincalara gitu. Udahlah. Gue jadi ketawa gitu. Seret kemana-mana, sampai ditarik-tarik. Mau tarik apa sih? Tarik aja celana dalam yang melorot, itu aja ya. Oke, beres. Yap, cukup panas apa yang menjadi PT Om Bule terkait dengan nepotisme dan juga parodinya terkait dengan IKN ini adalah tempat para koruptor. Saya kira menuai respon yang begitu panas dan bahkan Om Bule dikutuk keras oleh sejumlah warga Kalimantan yang saya kira saya secara pribadi menilai apa yang ada di PT Om Bule ini tidak ada unsur penghinaan ataupun melecehkan warga Kalimantan, dan satupun kata dari Om Bule tidak ada yang menyinggung persoalan mengenai warga Kalimantan, apalagi persoalan adat. Saya kira ini hanyalah sebuah kekeliruan atau ada orang yang di belakang dari orang yang mengutuk Om Bule ini memprovokasi dan memanas-manasi seolah-olah Om Bule melecehkan warga Kalimantan. Padahal sangat jelas apa yang ada di isi video Om Bule ini. Yang beliau singgung itu adalah pemerintahan, mengkritisi pemerintah dengan cara-cara yang lucu, memparodikan, dan sesuai faktanya yang terjadi bahwa saat ini IKN tidak ada investor yang tertarik, dan otomatis kita berpikir sebagai rakyat Indonesia
IKN akan mangkrak. Karena di mana mereka akan mengambil anggaran kalau tidak ada investor. Kemudian kita merasa resah dengan Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan barunya yang membuat kita berpikir bahwa kebijakan ini ditujukan bagaimana agar IKN mendapatkan anggaran. Dan anehnya apa yang ada di video pertama tadi yang mengutuk, yang mengecam Om Bule, saya kira tidak berdasar sama sekali, tidak mempunyai alasan yang kuat menuduh Om Bule melecehkan warga Kalimantan. Padahal faktanya yang terjadi, Om Bule ini membela rakyat Kalimantan dan seluruh Nusantara dari oknum-oknum yang hanya mementingkan dirinya, hanya berpikir persoalan kekuasaan, hanya berpikir persoalan kekayaan, dan menindas rakyat. Dan itu yang dilakukan Om Bule. Dan saya berharap Om Bule tetap semangat, karena Om Bule berada di posisi yang benar. Dan saya salut, karena Bang Bule selalu siap bersuara demi rakyat Indonesia. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.